sedang berada di Sungai Lobolaka, Desa Fatahatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende. Di sungai ini tidak ada jembatan, sehingga warga dan anak-anak sekolah harus bertaruh nyawa untuk bisa menyeberang. Mari ikuti liputan saya. Liputan khusus tribunflores.com kembali hadir dengan kisah menarik, inspiratif sekaligus menantang. Edisi kali ini tentang perjuangan warga, guru, dan pelajar di Desa Fatahatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa Fatahatu Timur berada di wilayah utara Kabupaten Ende. Desa ini terdiri dari 3 dusun, yakni Dusun Waturia, Detudena, dan Wolowuwu. Perjalanan ke Desa Fatahatu Timur dari kota Ende bisa ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Waktu tempuhnya kurang lebih 2 jam. Ruas jalan menantang yang harus dilalui yakni dari Desa Ekolea dan Fatahatu. Ruas jalan kabupaten sepanjang 6 km ini sempit, licin, dan berbatu. Wilayah Desa Fatahatu Timur terbelah oleh aliran Sungai Lobolaka, Dusun Waturia di selatan, Detudena dan Wolowuwu di utara. Sungai ini juga memisahkan Detudena dan Wolowuwu dengan desa tetangga yakni Desa Aindoko. Nama Sungai Lobolaka sendiri berasal dari kata Lowo, artinya sungai, dan Laka artinya membantu. Warga setempat mengartikan Sungai Lobolaka sebagai sungai yang hadir untuk membantu warga. Di Sungai Lobolaka ini warga bisa mendapatkan kepiting, ikan, belut, dan udang untuk kebutuhan lauk dan asupan gizi. Namun Sungai Lobolaka juga meninggalkan trauma mendalam bagi warga. Pasalnya pada tahun 1999 Sungai Lobolaka pernah meluap dan merusak rumah warga. Sehingga pada 2013 mulai dilakukan normalisasi sungai. Desa Fatahatu Timur dihuni oleh 247 kepala keluarga dan 1.118 jiwa. Mereka bertahan hidup dengan bertani dan beternak. Komoditas pertanian yang warga hasilkan seperti beras, sayuran, pisang, kelapa, jambu mete, dan kakao. Sementara itu komoditas peternakan antara lain sapi, ayam, dan kambing. Dalam tatanan adat, warga Fatahatu Timur sebagian besar merupakan warga kampung Lowumbangga. Kampung ini berada di sebelah utara Sungai Lobolaka. Sementara itu dalam kehidupan iman, Fatahatu Timur masuk dalam wilayah paroki persiapan Santo Mateus, Lowumbangga. Wilayah paroki ini mencakup juga Desa Andoko dan Desa Woloau. Kendati merupakan bagian dari Fatahatu Timur, Lowumbangga lebih dikenal. Karena Lowumbangga merupakan pusat fasilitas dan aktivitas publik, budaya, dan aktivitas keagamaan. Persoalan serius yang tengah dihadapi warga Fatahatu Timur dan Andoko adalah tidak adanya akses jembatan di Sungai Lobolaka. Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, aktivitas keagamaan, dan iman umat terhambat. Warga sudah bertahun-tahun rindu ada jembatan di Sungai Lobolaka. Namun kerinduan dan kebutuhan warga yang diusulkan oleh pemerintah desa sampai ke tingkat pemerintah Kabupaten Ende sampai saat ini belum terjawab. Kita usulkan setiap tahun dalam musrenbang, mulai musrenbang dus, des musrenbang cap, sampai dengan musrenbang kap. Itu tiap tahun kita usulkan, tapi belum terjawab sampai saat ini. Kepala desa dan warga pun berinisiatif membuat video yang berisi anak-anak sekolah berbicara minta Presiden Jokowi bangun jembatan di Sungai Lobolaka. Video itu kini viral di media sosial. Pak Presiden Jokowi, tolong bantu kami buat jembatan, karena kami sudah capek lewat kali setiap hari jalan sekolah. Anak-anak PAUD, pelajar SD, hingga SMP memang harus bertaruh nyawa melintasi Sungai Lobolaka yang lebarnya mencapai 90 meter untuk bisa belajar di sekolah. Sampai di sekolah pun kegiatan belajar mengajar tidak efektif.
karena baik guru maupun murid sudah lelah berjuang melintasi sungai. Ditambah lagi jarak tempuh dari bibir sungai ke sekolah mencapai kurang lebih 2 km. Sungai Lowolaka menjadi satu-satunya akses menantang untuk mobilitas warga, kendaraan, dan ternak. Arus Sungai Lowolaka susah diprediksi, kadang tenang tetapi bisa tiba-tiba menjadi sangat deras. Ketinggian air pun berubah-ubah bergantung pada curah hujan. Anak-anak biasa berangkat dari rumah mengenakan pakaian biasa. Setelah sampai di seberang, barulah mereka ganti pakaian biasa dengan seragam sekolah. Ketika arus deras, anak-anak terpaksa meliburkan diri. Mereka harus menunggu beberapa hari, bahkan berminggu-minggu, sampai air sungai benar-benar tenang untuk bisa kembali bersekolah. Ketika memang otomatis tidak sekolah. Bahkan sampai dengan 1-2 minggu kami tidak sekolah kalau hujan terus-menerus seperti ini. Musim seperti ini. Bahkan sampai 2-3 minggu tidak bersekolah. Mengapa alasannya? Takut dibawa oleh banjir anak itu. Jadi orang tuanya mengharapkan bahwa anak sudah keluar dari rumah, datang ke sekolah. Ternyata air bawah misalnya. Air bawah, maka itu disalahkan saya sebagai kepala lembaga SD Impresino Sanggol. Jadi saya minta antisipasi bagaimanapun, maka kami sebagai pemimpin sekolah bahwa kami harus diliburkan siswa itu. Harus diliburkan. Bukan kami sengaja dilibur, tidak, tapi diliburkan. Alasannya banjir. Seperti itu. Selama guru dan murid meliburkan diri, sekolah boleh dibilang menjadi hunian ternak. Seperti yang disaksikan tribunflores.com pekan lalu, kambing berkeliaran di teras dan halaman sekolah. Untuk melengkapi jam pelajaran, pihak sekolah harus menambah jam pelajaran. Murid dan guru terpaksa menjalankan aktivitas kegiatan belajar mengajar dari pagi hingga sore hari. Menyikapi murid yang seringkali tidak bisa menikmati kegiatan belajar mengajar dengan baik, Kepala Desa Fatatu Timur Ishak Abeldo menerapkan program Gong Belajar, di mana setiap petang, Senin hingga Jumat, para siswa SD dan SMP belajar kelompok ditemani orang tua dan guru. Kejadian arus sungai menyeret anak-anak, warga, dan kendaraan sudah kerap terjadi. Ini biasa terjadi saat hujan di hulu. Arus sungai berubah menjadi deras sementara mereka belum mencapai tepi sungai. Beruntung di sepanjang bantaran Sungai Lowolaka banyak permukiman warga, sehingga warga yang terseret biasanya cepat tertolong. Romo Enggisama, pastor paroki Persiapan Santo Mateus Lovumbangga, prihatin dengan situasi yang dihadapi anak-anak sekolah dan warga. Dia sendiri mengalami bagaimana berjuang melintasi Sungai Lowolaka untuk memberi pelayanan kepada umat. Namun sebagai gembala umat, Romo Engki tidak putus asa. Dia tetap semangat melayani. Dia juga berharap agar pemerintah Kabupaten Ende membangun jembatan. Menurutnya, pembangunan di Kabupaten Ende harus merata, sehingga masyarakat bisa memperoleh akses pendidikan, infrastruktur, kesehatan, ekonomi dengan lebih baik. Memang punya visi misi jelas ya, sebagai seorang gembala, saya harus melayani apapun situasinya. Saya memang untuk melewati kali itu harus berjuang untuk ada yang kalau ada misalnya ada kendaraan bisa dibawa dengan kendaraan dump truck. Kalau tidak ya memang saya harus jalan melewati kali itu dengan harus mengganti pakaian, menggunakan pakaian yang mungkin yang lebih ringan, celana pendek untuk bisa lewat kali itu. Tetapi kalau dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk melewati kali itu, mau tidak mau saya harus hanya bertahan di sebelah kali sambil menunggu sampai banjir itu surut, air itu surut, baru kita bisa berjuang untuk lewat ke. Tribuners, Anda sendiri menyaksikan seperti apa perjuangan warga dan juga anak-anak sekolah menyeberang di sungai ini. Mereka sangat berharap ada perhatian dari pemerintah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.